Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, kali ini kita akan belajar tentang bangun ruang ya. Bangun ruang itu adalah sebenarnya itu kumpulan dari bangun datar. Pada materi sebelumnya kita telah belajar tentang bangun datar. Ya, ini bangun datar ya. Ini bangun datar karena hanya menghitung permukaan saja ya. Kalau bangun datar itu hanya permukaan. Sedangkan bangun ruang itu ada dengan isinya ya. Bisa diisi nih. Jadi biasanya bangun datar itu yang ditanyakan adalah volume dan selimut. Kalau bangun datar itu hanya ini, satu bagiannya ini. Bangun ruang sebenarnya kumpulan dari bangun datar. Jadi contohnya kubus. Kubus ini adalah kumpulan dari persegi yang digandeng-gandeng. Jadi kalau ditanya luas selimut itu berarti yang menutupi semua bagian dari kubus ini. Bagaimana caranya menghitung selimutnya? Yaitu luas bangun datar di sini ditambah luas bangun datar di sini ditambah di belakang sana ditambah di samping kiri ini ditambah atas ditambah bawah. Itu selimut ya. Kemudian, kalau bangun datar tidak ada yang namanya menghitung volume. Sedangkan ini untuk bangun kubus ada yang namanya volume. Nah, volume ini cara menghitungnya adalah diplek nih, yang bawah ini luas alas ya. Yang bawah ini luas alas. Jadi hitung saja luas alasnya. Ini bawah, yang bagian bawah ini luas alas. Terus kali tinggi ya, kali tinggi. Tingginya bukan yang miring, tinggi itu yang lurus. Loh, ini tingginya berapa? Ini tidak ditunjukkan, tapi ini sebenarnya ada tingginya, nanti biasanya ditunjukkan diluruskan gitu ya. Kayak siku-siku, pasti tingginya itu siku ya, tingginya di tengah tepat ya. Di sini untuk kubus itu cara mengukur volumenya yaitu rusuk. Loh, rusuk itu apa? Rusuk itu sama dengan sisi pada bangun datar. Jadi misalkan ini dicabut satu, ini ada sisi. Lah kalau di bangun ruang namanya rusuk ya. Jadi volumenya sebenarnya adalah luas bawahnya ini kali tinggi. Lah, bentuk luasnya ini apa bentuknya? Karena bentuknya persegi, maka itu adalah sisi kali sisi. Terus ditambah kali tinggi, tingginya juga sisi. Karena ini bentuknya kubus atau bangun ruang, maka di sini disebut rusuk. Ini rusuk kali rusuk ke belakang kali tinggi. Ingat toh, bangun datar panjang kali lebar atau sisi kali sisi. Nah, untuk volume hanya nambah ini, tambah tinggi. Ya, kalau kamu sudah bisa ini kali ini, sudah bisa bangun datar, pasti bisa juga bangun ruang ya. Panjang kali lebar, rusuk kali tinggi, itu saja kuncinya ya. Terus satuannya kubik pangkat 3 ya. Terus yang ini balok itu kumpulan dari persegi panjang. Pokoknya kumpulan persegi panjang, ini bisa persegi, ini bisa persegi panjang. Pokoknya kumpulan dari persegi panjang, bisa dengan persegi panjang, bisa dengan kubus ya.
Nah, balok itu juga sama, pada dasarnya adalah kumpulan dari persegi panjang. Jadi mencari luasnya bawah ini, bagaimana mencari luas persegi panjang? Yaitu panjang kali lebar. Ditambah lagi kali karet tinggal, untuk mencari volumenya ditambah kali tinggi. Ditambahi kali, bukan ditambah ya, tapi panjang kali lebar kali tinggi ya. Oke, untuk prisma segitiga demikian juga, karena kalau segitiga itu ada setengah, maka ditulis dulu setengah. Terus luas alas ini sama, luas bawah ya, luas alas ini juga luas alas sama, luas alas kali tinggi. Lah, alasnya ini bentuknya apa? Ya. Alasnya ini bentuknya apa? Ya, kalau alasnya ini bentuknya segitiga, ya rumusnya setengah kali panjang kali lebar. Kalau ini ada tingginya ya, panjang kali lebar ya. Nih ya, panjang kali lebar ini. Terus untuk mencari volume tinggal mengalihkan lagi tinggi. Nah, sekarang tabung. Demikian juga dengan tabung. Kalian cari dulu luasnya tabung. R-nya ada, kemudian dicari luasnya tabung. Oh iya anak-anak, ini dengan ini sama. Jadi kamu boleh pakai rumus itu salah satu. Boleh pakai yang rumus atas, boleh pakai yang bawah. Ini juga boleh pakai yang atas, boleh pakai yang bawah. Ini juga boleh pakai yang atas, boleh pakai yang bawah. Volume adalah Pi berapa? 22/7 atau 3,14 kali R. R-nya berapa di sini? Ya, R apa? Apakah rusuk? Bukan. R ini jari-jari. Ini yang namanya jari-jari, itu pinggir lingkaran sampai tengah lingkaran. Jadi Pi 22/7 kali R-nya berapa? Kali R-nya berapa? Nah, untuk itu hanya sampai pada luasnya. Untuk tahu volumenya kita kalikan tinggi. Jadi cari dulu luas yang bawah ini, kemudian dicari tingginya. Nah, sekarang 5 segi 4. Kalau tadi prisma, sekarang 5 segi 4. Lah 5 segi 4 itu cari tingginya. Nah, kalau 5 itu sepertiga. Ya. Sepertiga. Kemudian alas kali tinggi. Tinggi ya lurusnya ini. Alasnya berapa ya? Ini alasnya ya. Alasnya ini. Kemudian dikali, karena bentuknya prisma itu lancip di atas itu ya, karena bentuknya prisma maka hitungannya rumusnya adalah sepertiga kali luas alas sama luas alas. Jadi semuanya pakai luas alas kali tinggi. Kalau segi 4 ya luasnya segi 4. Beda dengan kalau bawahnya segitiga juga setengah alas kali tinggi, karena rumus segitiga adalah setengah kali alas kali tinggi. Nah, dikalikan sepertiga. Loh, ini tingginya apa? Ini miring-miring ini. Bukan, tinggi itu di sini, tapi ini tidak tertulis ya. Di bukunya tidak tertulis. Tapi tingginya adalah tinggi yang lurus. Demikian juga dengan kerucut ya. Kerucut. Untuk mencari volume juga 1/3. Kali Pi berapa? 22/7 kali R-nya berapa? Jadi nanti kalau di sini R-nya itu bisa dibagi 3 ya dibagi 3 dulu. Bisa dibagi 7 ya dibagi 7 dulu. Lah di sini kan ada R1, R2 ya. Kemudian untuk mencari volumenya kali tinggi. Nah, untuk pemahaman konsep, nah ini sudah diajari untuk rumus-rumusnya. Kita pahami konsep.
Paman Abdul tinggal di Pulau Samosir. Rumah Paman sangatlah nyaman dan asri. Rumahnya berbentuk balok. Balok mana balok? Balok ini ya. Balok itu yang ini balok. Rumah Paman berbentuk balok dengan atap rumah yang berbentuk limas. Mana limas? Iya, ini ya. Ini ya. Berbentuk limas. Segi 4. Di atasnya ada sebuah cerobong asap kecil. Cerobong asap kecil biar yang nggak tahu bentuknya lingkaran atau kotak. Nanti pasti diberitahu kalau mau ditanyakan. Rumah Paman terdiri atas beberapa kamar dengan bentuk dan ukuran yang sama. Nah, pertanyaan nomor 6. Volume bangun ruang. Berapa volume rumah Paman jika memiliki ukuran panjang kali lebar kali tinggi? Nah, ini P kali L kali T. P iki gantinen sama dengan angkanya panjang, ini angkanya lebar, ini angkanya tinggi. Kemudian dihitung 9 kali 4 kali 5. Ya, seperti itu. Nomor 7 juga demikian. Jika atap rumah Paman Abdul berbentuk gambar di atas apa? Iya, prisma segi 4 ya. Dengan ukuran panjang alas 9 kali 4, tinggi 5. Jadi 1/3 kali 9 kali 4 kali 5. Saya ulangi. 1/3 kali sisi sini berapa? Atau kali panjang ini berapa? 1/3 kali 9 kali sininya 4. Terus kali tinggi. Kita coret sebentar ya. Di sini 1/3, rumusnya 1/3 ya. 1/3 kali ya kali 9 kali 4. Karena 9-nya di atas, ini saya sama dengan saya taruh sini karena cukup. Ini di atas ini boleh dibagi 3 karena bisa ya. 9 dibagi 3 dapat 3. 3 dibagi 3 1. 1 kali 3 3. 3 kali 4 12. Gitu ya caranya. Ini 1/3 kali 9 kali 4. Ini masih luasnya. Oh iya, belum. Kurang tingginya. Ya, udah ketemu 12 ya. Kali 5. Di sini kali 5. 12 kali 5 sama dengan berapa ya? Ya, maaf ini habis dulu. Untuk nomor 8 di situ coba kalian perhatikan topi yang digunakan Paman Abdul. Paman Abdul berbentuk kerucut. Rumusnya apa? 1/3 kali pi kali r kali r. Nah, di sini yang diketahui bukan bukan r tapi diameter. Jadi setengahnya. Setengahnya 30 berapa? Jadi setengah kali 1/3. Ini dibagi dulu ya. Ini dibagi dulu. 30 dibagi 2 dulu aja wes. Biar mudah. Setengah kali 30. Setengah kali 30. Ini untuk mencari R. Hasilnya berapa? Lah, ini nanti hasilnya 15. Saya ajari satu ya. Enggak kelihatan enggak apa-apa. Ini 15. Nah, kalau sudah ketemu R, baru pi. Pi berapa? 22/7 kali 15 kali tinggi. Tingginya berapa? Ini tingginya. Gitu ya. Kali tinggi. Nah,
21 bisa dicoret dengan 77 dibagi dulu 7, 21 bagi 7, 3. Jadi nanti mudah untuk mengalihkan. Nah, nomor 9, untuk mengairi sawahnya, Paman mengambil air dari sebuah sumur yang berbentuk tabung. Jika diameter, nah ini juga sama, diameter itu D dan kedalamannya 400 cm. Jari-jari sumur tersebut benar apa salah? Ya. Betul apa salah? Jari-jari sumur tersebut adalah 70. Betul apa salah? Untuk mengairi sawahnya, Paman mengambil air dari sebuah sumur yang berbentuk tabung. Jika diameter sumur 140 cm dan kedalamannya sumur 400 cm. Berdasarkan pernyataan di atas, jawaban yang benar ditunjukkan oleh. Jadi kalian hitung dulu ini jari-jari. Betul apa salah jari-jarinya ini? Jadi kamu cari ini jari-jarinya ini. Jari-jarinya ini kamu bagi 2, betul apa salah? Terus luas penutup sumur ya pi R kuadrat, R-nya ini, betul apa salah? Kemudian kalau setelah dikalikan pi R kuadrat itu apakah hasilnya sini? Kalau hasilnya tidak ini berarti ini juga salah. Kalau volume sumur ini luas alas atau luas tutup kali kedalaman. Nah, hasilnya apakah betul ini? Jika betul silahkan jawab, pilih ini, pilih yang mana. Tapi soalnya harus perhitungan caranya harus ditulis. Nomor 10, cerobong asap rumah Paman berbentuk kubus. Oh, ternyata kubus, saya kira lingkaran ya. Jika ukuran rusuk kubusnya 60, tentukanlah volume cerobong asap. Ayo, rusuknya sudah ketahui. Rusuk kali rusuk kali rusuk. Jadi sama, ini dengan ini itu sama, pilih salah satu. Ya, rusuknya tahu. Oke, anak-anak, mudah-mudahan kalian paham dengan keterangan saya. Terima kasih, jaga kesehatan. Semoga kita segera melewati masa yang sulit ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.